Bang, Mini Pro GH4 Premium tapi harganya terjangkau dan murah ada nggak? Ada nih bosku, kenalin Mini Pro GH4 terjangkau banget harganya bosku. Cuma 400 ribuan kita udah dapat sepasang. Ini Mini Pro GH4 Premium dari Apocalypse. Boom. Wih, mantep banget kan bosku. Terang dan keren ya bosku. Lebar banget dan cut off-nya rapi banget bosku, halus banget sinarnya, jangkauannya jauh banget, lebar banget, cut off-nya rapi, sinarnya padet, arah vertikalnya bisa lihat ya, cut off birunya cakep banget, tebel. Dia modelnya memang bukan model yang kapal ya bosku, model kantong Doraemon, tapi bosku bisa lihat garis kantong Doraemonnya juga tajam banget. Keren banget bosku. Dan kalau kita arahin ke bawah, ini untuk titik fokus sinarnya, padet banget. Harganya terjangkau tapi kualitas nggak kaleng-kaleng, karena dia masih mengandalkan pantulan reflektor untuk lampu dimnya. Penasaran dengan lampu dimnya nanti kayak apa? Tonton terus videonya sampai selesai bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Di video kali ini saya akan rekomendasiin salah satu Mini Pro GH4 Premium, tapi harganya bener-bener terjangkau banget bosku. Jadi buat bosku nih yang masih bingung mau pilih Mini Pro GH4 apa buat ganti lampu standar mobilnya, video kali ini bisa jadi salah satu referensi bosku. Langsung aja nggak usah berlama-lama, kita review bosku. Untuk kemasannya seperti ini bosku. Di depannya kita sudah langsung lihat ada mereknya Apocalypse dan juga ada gambar dari Mini Pro G-nya bosku. Kalau secara kemasan, ini kemasannya menurut saya bagus bosku. Kenapa? Karena kemasannya tebel banget. Jadi kemasannya bukan kardus yang ecek-ecek ya. Memberi kesan kalau lampu ini premium, tapi dengan harga yang bener-bener terjangkau. Yang bener bang, terjangkau beneran. 400 ribuan kita udah dapat satu set lampu Mini Pro GH4 Premium bosku. Mantep kan? Oke, untuk isinya seperti ini, kita dapat sarung tangan unyu seperti biasa. Ini kita singkirin dan ini dia bosku lampunya. Tampilannya mantep banget. Pertama kita bahas dari build quality lampu Mini Pro GH4 Apocalypse ini bosku. Untuk bahannya ya jelas dia semuanya metal ya. Dan untuk mangkuknya ini juga kedengeran ya bosku. 400 ribuan satu set tapi mangkuknya juga kita dapatnya udah metal nih bosku. Mantap. Kemudian untuk Mini Pro G Apocalypse ini dia model base-nya hampir sama dengan Suro MT7. Ini Suro MT7 hanya sebagai perbandingan bosku. Nah, kelihatan ya. Cuman bedanya Suro MT7 emang udah dilengkapi juga dengan double chopper tube nih di sampingnya. Kalau ini dia hanya chopper base, tapi chopper base-nya juga tebel ya bosku. Untuk LED chipnya bisa dibandingin ya bosku. Ini Suro MT7 yang kiri dan yang kanan Apocalypse. Untuk besarnya juga nggak terlalu berbeda ya, hampir sama, hampir mirip-mirip. Cuman memang untuk Suro MT7 dia lebih lebar ke samping ya. Tapi memang harganya beda jauh dengan Suro MT7. Oke, ini hanya sebagai perbandingan. Kemudian dia sudah dilengkapi juga dengan kipas turbo. Nah, kalau kipas turbonya ini gede banget bosku, mantep dan kenceng banget. Lalu untuk lensanya, sayangnya memang karena mungkin sesuai dengan harganya, lensanya masih menggunakan lensa biasa dan tidak ada double lasernya ya bosku. Jadi murni. Untuk lampu jauhnya, Apocalypse ini mengandalkan pantulan dari reflektor. Tapi nggak usah khawatir bosku, walaupun mengandalkan reflektor, nanti kita lihat sebagus apa lampu high beamnya. Oh ya, dan di kemasannya juga ada tulisan 2 years warranty. Jadi walaupun murah, dia tetap punya garansi 2 tahun. Untuk bagaimana cara klaim garansinya di penjualnya ya bosku. Dan ini untuk spesifikasi Mini Pro GH4 Apocalypse. Sekarang kita akan uji dan kita tes apakah watt atau daya dari Mini Pro GH4 Apocalypse ini sesuai dengan spesifikasi yang ada di penjualnya. 50 watt untuk lampu low-nya, kita tes bosku. Kita nyalain untuk lampu deketnya, starting di 36 watt. Karena jenis modelnya itu hampir mirip-mirip kayak Suro MT7, untuk lampu low beamnya dia ternyata tidak ada di 50 watt. Seperti yang tertulis di spesifikasi penjualnya, kalau saya rasa untuk 50 watt itu mungkin nanti ada di high beamnya ya bosku. Dia ada fluktuatif tapi turunnya tidak terlalu drastis ya. Intinya lampu ini di atas 30 watt. Untuk lampu low-nya hampir mirip ya dengan Suro MT7. Sekarang kita tes untuk lampu high beamnya atau lampu jauh. Starting di 55 watt.
Sesuai dugaan saya, berarti untuk 50 watt yang tertulis itu untuk lampu jauhnya bosku. Jadi untuk lampu jauhnya ada di 50 wattan dan untuk lampu deketnya ada di 30 wattan. Tapi masih lebih ya bosku. Penasaran kalau sudah kita pasang di mobil, nanti hasil cahayanya seterang apa? Tonton terus videonya sampai selesai bosku. Setelah ini kita akan uji suhu dan juga berapa lux yang dihasilkan dari Mini Pro G H4 Apocalypse. Lampunya sudah saya biarkan menyala kurang lebih sampai 12 menitan ya bosku. Sekarang kita akan tes suhunya apakah terjadi peningkatan suhu yang signifikan. Kita mulai dari ujung lampunya. Di ujung lampunya suhunya masih normal-normal aja bosku, di 40 derajatan. Kemudian di mangkuknya, ini untuk yang buat pantulannya ya bosku, di mangkuknya malah suhunya hanya di kisaran 30 derajatan. Kemudian di bodi lampunya juga suhunya hanya 42 derajatan. Mantep banget ini kontrol suhunya. Suara kipas turbonya bener-bener kenceng bener. Gimana untuk di drivernya, apakah terjadi peningkatan suhu yang signifikan? Ya, suhunya drivernya juga masih adem-adem aja ya bosku. Ini suhu di drivernya hanya nggak nyampe 60 derajat. Wow, keren, mantap. Sekarang lampunya udah kepasang di mobil dan sekarang kita akan tes cahayanya di tembok. Kita nyalain lampunya, boom. Wih, edan. Bisa dilihat ya bosku, sinarnya kanan kiri padat banget di tengah. Dan ini untuk high beamnya. Wih, walaupun pantulan reflektor, high beamnya cakep ya bosku. Bisa dilihat ya, jadi kayak bibir. Wih, keren. Baru kali ini lampu high beamnya kayak bibir manusia. Tuh bosku, bisa lihat ya atas bawah high beamnya. Mantep. Ini bukan solenoid atau model double laser ya bosku. Ini cuma manfaatin pantulan reflektor dan masih keren banget nih. Oke, sekarang kita akan tes lux yang dihasilkan dari Mini Pro G H4 Apocalypse dari jarak 5 meter real. Dari jarak 5 meter real, ternyata Mini Pro G H4 Apocalypse bisa menghasilkan hampir 1400 lux. Mantap. Sekarang kita tes jalan bosku. Kita lihat hasilnya di jalan raya, apakah sinarnya masih gacor. Sebelum kita ke jalan raya, seperti biasa kita tes dulu di tempat gelap ya bosku. Langsung kita nyalain lampunya dan saya matikan fog lampnya. Boom. Wih, mantep ya. Terang banget loh, padet banget sinarnya. Kita jalan. Bosku bisa lihat ya di kamera, ini masih di jalan gelap. Sinarnya tajam banget. Dan cahayanya kalau menurut saya ini nggak 6000 Kelvin ya. Cahayanya ini lebih mirip kayak Pro 7 tuh bosku. Jadi kemungkinan cahayanya ini untuk lampunya di 5700. Kelebihan 5700 ya masih enak kalau untuk daily dan juga masih enak dalam keadaan gerimis, hujan, jalanan basah, ataupun sedikit berkabut ya bosku. Kita tes untuk lampu high beamnya, lampu dim. Lampu dimnya juga bagus ya bosku. Bosku bisa lihat. Keren. Saya sukanya cut off-nya rapi, jangkauannya lebar banget, bisa dilihat di seluruh jalanan itu terang banget. Dan juga cahayanya bosku, warnanya itu warm wet, jadi enak. Sekarang kita akan tes di jalan raya apakah sinarnya masih segacor ini bosku. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita udah ada di jalan raya. Langsung aja kita nyalain lampunya dan kita tes jalan. Kita matiin fog lampnya. Boom. Wih, mantap. Terang banget ya bosku. Warnanya, keren. Ini kalau untuk daily sama kondisi hujan enak nih bosku. Karena warnanya dia nggak white ya, dia warnanya itu warm wet. Jadi 5700 Kelvin ini. Keren dan daya jangkaunya bosku bisa lihat di kamera ya. Lebar banget itu cahayanya. Nggak kalah juga dengan lampu penerangan jalan. Cahayanya masih padat di jalanan. Mantap. Mini Pro G H4 Apocalypse ini bisa jadi salah satu alternatif ya jika bosku kepengen upgrade lampu standar di kendaraan bosku. Mantap. Ini dimnya. Mantep banget. Sumpah keren. Sinarnya bagus bosku. Jika bosku minat, langsung aja ya bosku ya. Lihat linknya ada di bawah video atau bosku bisa cek di deskripsi video bosku. Mini Pro G H4 Apocalypse bener-bener keren banget. Ini saya panjer dimnya. Boom. Bisa lihat ya itu pelang warna hijaunya sampai langsung terang. Sadis.
Cahayanya satu jalanan. Lebar banget emang jangkauannya ini Apocalypse. Murah tapi nggak kaleng-kaleng. Minus dari Mini Pro GH4 Apocalypse ini kalau menurut saya ya cuma lensanya memang belum blue lens, belum double laser, dan juga belum selenoid ya. Tapi intinya lampu deketnya nih bosku, low beamnya mantep dan bagus. Itu sih menurut saya kekurangan dari Mini Pro GH4 Apocalypse ini. Gimana bosku, setelah melihat hasil reviewnya dan hasil tesnya di jalan, sangat worth it ya. Mini Pro GH4 Apocalypse ini bisa jadi salah satu pilihan yang bosku bisa beli bosku. Dengan harga yang sangat terjangkau dan juga dengan hasil yang bagus, Mini Pro GH4 Apocalypse ini bisa jadi pilihan bosku. Jika bosku tertarik dengan lampu ini, bosku bisa cek di bawah video atau di link deskripsi video ya bosku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jika bosku merasa review dari Mini Pro GH4 Apocalypse ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak like-nya bosku. Jangan pelit-pelit ya. Buat yang baru nonton channel Apa Aja Review, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video review menarik dari Apa Aja Review. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Nih buat yang kepengen murah tapi bagus, ya ini Mini Pro GH4 Apocalypse. Jangan dibanding-bandingin lagi ya. Ini udah bener-bener paling worth it. Murah, dapat satu set, terang pula. Mantap.